Oke, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita sama-sama berkumpul, bersekutu di dalam nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada. Dan kita mau bersyukur, kita mau menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak dalam perlindunganmu. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami boleh kembali beraktivitas di sepanjang hari. Kami bersyukur kami boleh mengawali segala sesuatu dalam hidup kami di hari ini bersamamu. Dan kami jalani hari ini dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu. Sebab sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau Bapa yang baik dan yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, kami memuji, kami menyembah, sebab Engkau layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Tuhan,
Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami bersyukur kepadamu buat karya-Mu yang ajaib. Kau mati bagi kami, menebus hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Kami hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh pujian pengagungan kepadamu. Sebab Kau Tuhan yang mengasihi kami, Kau yang
mati bagi kami, menebus hidup kami. Kau Tuhan yang bangkit, beri kemenangan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat karyamu yang ajaib, Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Sekali dengan hati bersyukur katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Ya, sekali katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
akan karya-Mu Tuhan. Bahkan kami kagum akan karya-Mu. Sebab Engkau Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang maha kudus. Engkau Allah yang maha besar. Tapi Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Engkau mau turun ke dalam dunia dalam rupa seorang hamba. Bahkan Engkau taat sampai mati. Mati di kayu salib. Mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami. Menghapus dosa-dosa kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Engkau jadikan kami umat kesayangan. Engkau jagai kami seperti biji mana. Tuhan, siapa kami sehingga Engkau mengindahkan kami sedemikian rupa. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Engkau menerima kami apa adanya. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia menuju kepada kebinasaan. Engkau berikan kami hidup yang berarti. Sebab itu kami tidak mau lagi menyia-nyiakan hidup kami, menyia-nyiakan waktu kami untuk hal-hal yang sia-sia dalam dunia ini. Tapi biarlah hidup kami memuliakan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang saleh, yang menyenangkan dan menyukakan hati. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Sehingga orang-orang datang dan mengenal Engkau melalui hidup kami. Sebab itu kami butuh kasih karunia-Mu. Kami butuh firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini di perikop Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13 sampai kepada 49. Lumayan panjang perikop ini, tapi saya mendapatkan poin-poinnya saja. Di ayat yang ke-13 berkata begini, Bapak Ibu. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, poin yang pertama saya dapatkan, Yohanes meninggalkan mereka, Yohanes Markus di sini, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, di sini tidak diceritakan kenapa Yohanes meninggalkan mereka, tetapi gara-gara hal inilah nanti di perikop pasal 15 yang membuat Barnabas dan Paulus akhirnya mereka berpisah. Mereka bertengkar dan mereka berpisah. Tetapi yang mau saya tekankan adalah mereka tidak fokus kepada pertengkaran mereka. Dan firman Tuhan tidak mencatat mengapa Yohanes meninggalkan dan kembali ke Yerusalem. Ketika di perikop 15, Paulus mengajak
Saulus supaya membawa kembali Yohanes, tetapi Paulus tidak setuju dan mereka bertengkar. Akhirnya Barnabas kembali kepada Yohanes dan Paulus menjadi bangun tim kembali dengan Silas. Nah, yang mau saya tekankan adalah bahwa ketika kita menghadapi suatu konflik ataupun pertengkaran, situasi yang tidak enak, di sini kita belajar kepada Barnabas dan Paulus. Di perikop ini mereka tetap fokus kepada tujuan bagaimana Roh Kudus mengutus mereka untuk memberitakan Injil, untuk menginjil kepada bangsa-bangsa lain. Dan kalau kemarin, renungan kemarin, Saulus sudah berubah nama menjadi Paulus. Karena dengan nama itu lebih dikenal kepada bangsa-bangsa Yunani. Bahasa Yunaninya menjadi Paulus. Nah, poin saya itu tadi, seringkali ketika kita menghadapi situasi di mana misalnya komsel, ada clash lah ya, tapi kadang-kala kita tidak fokus kepada tujuan kita membangun komunitas atau komsel itu. Kadang kita lebih fokus kepada hati kita, kepada konflik itu sendiri, sehingga kita lupa kepada tujuan awal kita membangun komsel itu, komunitas itu, persekutuan itu adalah untuk supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tapi kadang-kala, seringkali justru komsel itu jadi bubar gitu loh. Ada konflik satu dengan yang lainnya, menjadi bubar. Tidak kepada tujuan kehendak Allah gitu. Nah, terus yang selanjutnya, kita juga kembali belajar bagaimana hati Barnabas sebagai di sini senior. Dia adalah seorang yang senior, dia duluan. Tetapi dalam perikop ini kita melihat bahwa yang sangat menonjol adalah Paulus. Nah, belajar kepada Barnabas bagaimana dia memberi kesempatan bagi Paulus untuk menginjil. Saya percaya bahwa Barnabas sedang melatih Paulus, dan ketika mereka berpisah, saya juga percaya bahwa Barnabas sudah melihat Paulus itu sanggup, Paulus sudah bisa, makanya dia kembali kepada Yohanes. Dan saya percaya juga bukan semata-mata karena Yohanes adalah sepupunya Barnabas, bukan karena itu, tetapi hati Barnabas yang pasti mau juga memuridkan Yohanes. Nah, terus di dalam poin ini juga, dalam perikop mulai dari ayat yang ke-15, ketika para pejabat, nabi-nabi, pejabat rumah ibadat itu bertanya kepada Paulus dan Barnabas, saudara-saudara, ayat yang ke-15, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya. Ketika ada kesempatan, Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, kesempatan untuk menginjil, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya dalam perikop ini, yang kisahnya menjadi panjang, Paulus menceritakan kisah bagaimana rencana Allah menyelamatkan bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel itu menjadi kaum yang eksklusif, mulai dari Allah sendiri yang menuntun, menyatakan keselamatan itu mulai dari zaman Musa, bagaimana Allah menuntun mereka di padang gurun, ketika mereka sudah masuk ke Kanaan, bagaimana mereka rindu bahwa mereka dipimpin nabi, dan sampai kepada mereka minta raja, semua Allah turutin, dan sampai kepada kedatangan Yesus, bagaimana Yesus sebagai juru selamat melepaskan, memberikan keselamatan, dan khusus kepada kaum Israel, kepada bangsa Yahudi. Tapi pada akhirnya ketika Barnabas dan Paulus mendapatkan perintah Roh Kudus untuk mereka pergi kepada bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain di sini
di dalam ayat yang terakhir berkata, mereka sangat bersuka cita menerima berita keselamatan itu. Tapi berbeda dengan bangsa Yahudi. Nah, poin yang saya ingin sampaikan di dalam poin ini, kita bersyukur, seperti Ibu Mirianti bilang, bahwa kalau tidak ada Paulus, kita tidak akan bisa mendengar berita keselamatan dan kita tidak bisa menerima keselamatan hidup kekal itu. Tapi kita bersyukur dengan adanya Paulus bahwa berita keselamatan itu sampai juga kepada kita. Nah, di firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa berita keselamatan itu tidak hanya stop sampai di kita. Berita keselamatan itu juga harus sampai kepada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita ada dalam situasi yang membuat mungkin kita clash konflik dengan teman-teman, pelayanan kita, jangan kita fokus kepada diri kita, tapi tetap fokus kepada amanat agung. Bahwa kita adalah terang, bahwa janji keselamatan itu harus sampai kepada orang-orang lain yang belum percaya. Yang kedua tadi, bahwa berita keselamatan itu ada kesempatan, kita harus pakai kesempatan untuk menyampaikan berita Injil itu. Ini yang saya dapatkan pagi hari ini. Pak Ibu, silakan suamiku meneruskan. Oke, terima kasih buat istri saya yang men-sharingkan firman Tuhan 2 poin pagi hari ini dari apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Dan tentu hal yang pertama tadi itu hal yang menarik, saya mau tambahkan lagi hal itu. Berkali-kali saya juga sampaikan bahwa konflik itu netral. Konflik itu bisa saja terjadi, bahkan Barnabas dan Paulus pun bisa berselisih paham. Nanti kalau kita baca di pasal yang ke-15 itu terjadi, karena Paulus juga punya alasan bahwa tidak baik membawa orang yang tidak setia karena meninggalkan mereka di Pamfilia. Nah, tapi di satu sisi kita belajar, bahkan ketika ada perselisihan, mereka tidak fokus pada perselisihan, bahkan perselisihan itu tidak membuat mereka akhirnya bertengkar dan sama-sama meninggalkan Tuhan. Tapi masing-masing akhirnya berjalan, masing-masing. Paulus membawa Silas, Barnabas tetap membawa Markus, dan mereka tetap pelayanan, Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya itu tadi, kalau bicara soal level senior, junior, kita tahu hati Barnabas itu memang hati seorang bapak, dan sementara Paulus waktu itu masih sedang dalam proses. Paulus seorang yang sangat cermat dominan, dia yang sangat detil, dia orang yang saklek, sehingga dia punya prinsip-prinsip yang kuat. Di awal-awal pelayanannya, dia mungkin lebih mengedepankan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita baca terus kisah perjalanan Paulus, akhirnya Paulus pun juga semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan karena dia juga dimuridkan oleh Barnabas, seorang bapak rohani yang bisa menerima kelemahan dia, bahkan bisa menerima kelemahan Markus, yang tadi istri saya sempat katakan yang membuat akhirnya mereka berpisah. Karena kalau kita baca berikutnya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11, akhirnya Paulus menulis kepada anak didiknya Timotius seperti ini. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, Paulus sekali lagi ketika dia nggak suka dalam tanda kutip tadi di Kisah Rasul pasal 5 dengan Markus, bukan berarti dia benci loh Bapak Ibu. Dia nggak benci dengan Markus. Tapi karena di saat itu, di momen itu, dia seorang yang benar-benar pegang teguh dengan prinsip hidup dia, harus disiplin, saklek, wah. Tapi dengan berjalannya waktu, dia bertumbuh semakin dewasa, menjadi bapak rohani bagi banyak orang, dan akhirnya dia juga tetap bisa menerima Markus, Yohanes yang
membuat dia berselisih di pasal 15 nanti. Karena apa? Karena Markus juga penting pelayanannya bagi dia. Bahkan kalau di dalam suratnya kepada Filemon, di situ dikatakan, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, dan teman-teman sekerjaku. Jadi pada akhirnya Markus itu tetap jadi teman sekerja Paulus. Nah, pembelajaran yang penting adalah seperti apa yang istri saya tadi katakan, Bapak Ibu. Ketika terjadi konflik, didiskusikan, dikomunikasikan, kalau di poin dan di titik itu masih beda pendapat, ya udah nggak apa-apa, jalan masing-masing. Tapi jaga hati, Bapak Ibu. Jangan dipenuhi dengan kebencian, jangan dipenuhi dengan kemarahan, apalagi dendam pribadi. Enggak seperti itu, Bapak Ibu. Karena sudut pandang kita kan bisa berbeda. Tapi dengan berjalannya waktu, kita semakin bertumbuh dewasa. Makanya seperti prinsip yang berulang-ulang saya ajarkan selama 4 bulan ini, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Seperti Yesus yang bisa menerima perempuan Samaria. Seperti Yesus yang bisa menerima perempuan yang kedapatan berzina. Nah, kita juga mau terus bertumbuh. Mungkin hari ini kita bisa beda pendapat dengan seseorang yang kita anggap rasanya orang nggak benar, nggak setia. It's okay, tapi sekali lagi jangan pernah benci dia. Kita nggak setuju dengan perbuatannya, kita nggak setuju dengan ketidaksetiaannya, tapi jangan pernah benci orangnya. Karena tentu dengan berjalannya waktu, orang tersebut juga akan bertumbuh secara iman, dan dia juga akan sungguh-sungguh. Nah, artinya mari kita memiliki kelapangan hati, kebesaran jiwa, untuk menerima kekurangan orang-orang di sekeliling kita. Dimulai dari rumah tangga, suami istri. Makanya seperti di bulan Januari, istri saya juga mendapatkan sebuah pencerahan ketika ada konflik di antara kami, hingga dia bisa paham, oh ya, ternyata untuk dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan itu hanya kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sempurna. Tuhan yang nggak akan pernah bisa buat salah, makanya kita segenap hati. Tapi untuk sesama, untuk suami istri bahkan, kita mengasihi seperti diri sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Seperti diri kita bisa salah dan kita tetap mengasihi diri kita. Seperti kita bisa berbuat nggak benar, tapi kita tetap mengasihi diri kita. Dengan standar kasih seperti itulah kita mengasihi pasangan kita, mengasihi sesama kita. Ketika mereka juga nggak benar, ketika mereka juga bisa berbuat salah, ketika mereka juga berbuat tidak benar, kita tetap bisa mengasihi. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi sekali lagi jangan alergi dengan yang namanya konflik, Bapak Ibu. Beda pendapat itu netral. Setiap saat, seperti khotbah saya kemarin di ibadah Jumat Paskah, juga saya katakan, bahkan beda pendapat di dalam hal-hal yang sepele sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita semakin bertumbuh dewasa, konflik tidak menjadikan kita berantem, bertengkar, terus akhirnya marahan, dendam, benci. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau hari ini kita beda pendapat, ya sudah oke, pendapat kamu A, dan kamu mempertahankan dengan kekeh, saya ngomong B, ya sudah, kamu jalankan A, saya jalankan B. Tapi hubungan tetap baik, Bapak Ibu. Walaupun terkadang itu sulit. Kenapa? Karena kita nggak bisa jaga hati kita. Nah, tapi pembelajaran penting hari ini dari apa yang istri saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami situasi seperti itu. Mungkin dengan pasangan hidupmu, mungkin dengan teman komselmu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, konflik itu netral, bertumbuhlah dewasa, sehingga kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan dewasa, dengan benar, bukan dengan berantem, bukan dengan bertengkar, bukan dengan mendendam dan simpan kebencian akar pahit, sampai pardomu di tanah rarah, orang Tapanuli, sampai di kuburan. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar dari Paulus.
Akhirnya Paulus dengan bertumbuh semakin dewasa, dia akhirnya bisa menerima Markus yang pernah dalam tanda kutip mengkhianati mereka, meninggalkan mereka. Dan Paulus mengakui pelayanan Markus sangat penting bagi dia. Paulus mengakui Markus sebagai teman sekerja dia. Jadi jangan fokus pada perbedaan pendapat, sekalipun itu semakin meruncing, sekali lagi jaga hati, jangan diisi dengan kebencian. Kalau satu titik itu masih belum bisa ketemu, ya udah jalan aja, tetap di track masing-masing jalan ke jalan Tuhan. Tapi jangan benci Bapak Ibu, jangan dendam. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, yang istri saya tadi katakan adalah, yuk, di dalam setiap kesempatan dalam hidup, kita beritakan Injil. Beritakan tentang siapa itu Yesus. Nah, bahkan kalau kita baca, di pasal ini ada hal yang menarik, yaitu tentang kisah Daud yang diangkat. Yaitu Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia melakukan segala kehendak-Mu. Walaupun kita tahu ada satu titik, ada satu momen dalam hidup Daud, secara hukum manusiawi, bahkan hukum yang kita kenal hari ini, dia itu seorang penjahat kelas kakap. Maaf, dia pemerkosa istri orang, menghamili istri orang, terus melakukan pembunuhan berencana. Wah, itu kejahatan yang nggak bisa ditolerir, Bapak Ibu. Tapi kenapa di dalam Alkitab sekali lagi hanya 3 orang kepadanya Allah berkenan, disebut secara jelas. Kepada Henok, kepada Daud, dan kepada Yesus. Daud itu hatinya lemah lembut, hatinya rendah hati. Ketika dia ditegur firman Tuhan, dia langsung bertobat. Jadi perkenanan Tuhan itu bukan bicara kalau hidup kita sudah kudus sempurna. Enggak, Bapak Ibu. Ketika hati kita rendah hati, lemah lembut, ketika kita bisa saja berbuat salah, tapi ketika firman Tuhan menegur kita, seperti firman Tuhan yang juga saya sampaikan kemarin, kalau pada hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Siapa sih yang nggak bisa berbuat salah, Bapak Ibu? Terkadang kita masih bisa berbuat salah. Bahkan bukan cuma berbuat salah, bisa berbuat dosa. Walaupun sekali lagi saya tidak memberikan sebuah kelonggaran bagi kita untuk kita suka berbuat dosa. Enggak, Bapak Ibu. Saya mendorong untuk kita terus menjaga hidup kita di jalan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi maksud saya, kalaupun akhirnya kita menyimpang dan terpleset dan jatuh, tapi ketika firman Tuhan datang kepada kita, cepat bertobat, balik lagi ke track. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin juga di khotbah statement terakhir. Di satu sisi, jadilah seorang penasehat yang jadi teladan hidup bagi sahabat-sahabat rohani yang ada. Tapi di sisi yang satunya, ketika kita yang jatuh, ketika kita yang menyimpang ke kanan ke kiri, ketika kita dinasehati oleh sahabat-sahabat rohani kita, milikilah respon yang benar, cepat bertobat. Sehingga apa? Sehingga perkenanan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita. Jadi itu saja yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh istri saya tadi. Yang pertama, jaga hati. Kalau ada konflik, jangan menjadi kepahitan, kemarahan, dan dendam. Jangan, Bapak Ibu. Karena beda pendapat itu normal. Apalagi pria wanita, kalau bicara soal suami istri. Pria dan wanita itu memang berbeda. Mau sampai kapanpun beda. Beda secara gender, beda secara foto karakter, beda secara latar belakang sosial, pendidikan, budaya, dan berbagai macam. Karena pernikahan bukan untuk menjadi sama, pernikahan untuk jadi satu. Beda pendapat itu biasa. Apalagi di komsel, Bapak Ibu. Apalagi di gereja, itu sangat normal. Karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi ingat, ketika konflik itu muncul, tunjukkanlah kedewasaan kita yang elegan menyelesaikannya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian.
bukan dengan perseteruan akhirnya bubar. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan. Mungkin Coach Simon, siapa yang mau tambahkan? Punya pengalaman kayaknya senyum-senyum tadi. Oke, yang lain mungkin. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah bangun, memuji, menyembah, memuliakan Kau, dan mendengarkan firman-Mu dalam surah Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin diteguhkan, semakin mengenal kebajikan dan kemurahan-Mu, semakin menerima anugerah-Mu, ya Bapa. Dan biarlah firman yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ya, kami jadi semakin menjadi orang yang saleh. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Buyut Christian Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keinginan hati Buyut Christian untuk menjadi pilot di air ya Bapak. Biarlah nama Tuhan dimuliakan atas Buyut Christian ya Bapak. Dan biarlah Engkau menyertai dan memberkati segala cita-cita dan keinginan hati Buyut Christian ya Bapak. Berdoa juga untuk Mama Yakia Tuhan, biarlah Engkau memberkati terus kesehatannya, Kau pulihkan sakit penyakitnya ya Bapak. Kau pakai dokter dan Kau pakai obat untuk menyembuhkan Mama dari Bu Yakia ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga buat Ibu Junia Megawati Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan dari setiap organ tubuhnya ya Bapak, hingga berfungsi dengan baik tanpa sakit penyakit pun ya Bapak. Dan kami percaya pasca kemo ini semakin hari semakin baik ya Bapak. Dan kami percaya kesehatan, pemulihan terjadi bagi Ibu Junia ya Bapak. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Biarlah Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan keadilan, dan penuh dengan kemakmuran di bangsa kami ya Bapak. Jauhkan teroris, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari yang tidak baik ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati presiden, menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri Tuhan, biar satu hati memiliki roh yang takut akan Tuhan untuk memajukan Indonesia ini menjadi makmur ya Bapak. Dan biarlah hamba-hamba Tuhan dan anak-anak-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan dapat memiliki hati untuk mengabarkan kabar baik dan kabar sukacita dari Tuhan ya Bapak. Hingga banyak penginjilan terjadi di Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Karena kami percaya lewat firman-Mu, hidup kami semakin hari semakin diubah seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami tahu kami orang-orang yang berharap dan bersandar kepada-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu, berkat-Mu, Engkau berikan kepada kami,
sehingga hidup kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Pak Hedi. Pagi.